Selamat datang di DP Misteri. Malam ini aku akan membagikan sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh salah satu penonton daftar populer untuk nemenin malam Jumat kamu. Jadi, setiap bulannya kami nanti bakal mengangkat satu cerita misteri yang kamu kirimkan untuk dibagikan ke Popgengs lainnya. Jadi, kalau kamu punya pengalaman yang ingin dibagikan, langsung hubungi kami ke email dpmisteri666@gmail.com. Kamu bisa merekam cerita yang ingin kamu bagikan agar bisa didengar oleh semua penonton setia daftar populer. Nah, cerita misteri kita kali ini datang dari teman Popgengs kita bernama Henny. Dia pengen bagiin pengalamannya baru-baru ini bertemu teman SMA-nya yang sempat menghilang gak ada kabar. Terus tiba-tiba ia kembali ketemu sama temennya itu saat di kosan baru yang ia tempati. Seperti apakah kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Siapkan diri kamu ya. Selamat malam Mbak Popi. Perkenalkan, nama saya Henny. Umur saya saat ini 27 tahun dan sekarang sedang bekerja di sebuah kafe yang buka 24 jam. Tapi sebenarnya saya sedang menyelesaikan S2 saya di sebuah kampus swasta. Jadi saya mau cerita kalau baru-baru ini saya pindah kosan yang lokasinya nggak jauh dari kafe tempat saya kerja. Ya sekitar jalan kaki 10 menit juga udah nyampe. Sebelumnya saya ngekos di dekat kampus, tapi karena udah tahap penelitian, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan soalnya udah punya banyak waktu lowong, sekalian buat nambah-nambah duit beasiswa S2 saya juga. Nah, jarak kampus sama kafe tempat saya kerja tuh lumayan jauh, sekitar 1 jam, itu pun kalau nggak macet, kalau naik angkot. Makanya saya memutuskan untuk pindah kosan, cari yang deket-deket. Tuh sekarang saya juga udah di tahap yang gak perlu bolak-balik kampus sering-sering. Di kosan baru saya itu ada 2 lantai. Penghuninya cewek semua, beda sama kosanku yang dulu campur cowok-cewek. Kalau kata ibu kos saya sih rata-rata yang ngekos di sini udah pada kerja semua. Cuman udah sebulan saya pindah ke sini tapi belum sempat kenalan sama semua penghuni kosan lain. Soalnya saya sibuk kerja, yang lain juga mungkin pada sibuk, jadi jarang banget bisa ketemu di kosan. Nah, tapi suatu hari sekitar 2 minggu setelah tinggal di kosan itu, saya berpapasan di pintu gerbang sama satu cewek yang mukanya tuh gak asing. Nah, anehnya waktu berpapasan itu ekspresinya tuh kayak kaget gitu. Tapi karena waktu tuh lagi capek banget seharian habis kerja kan, jadi saya juga langsung masuk ke kosan terus istirahat. Cuma malamnya itu saya jadi nggak bisa tidur, saya malah sibuk mikirin cewek tadi. Saya coba ingat-ingat, wajahnya tuh kayak akrab banget pokoknya. Tapi ya karena cuma sekilas jadi nggak bisa ingat kenal di mana ya, atau cuma kebetulan mungkin mirip sama seseorang gitu. Nah besoknya pas saya kerja gilirannya dapat shift malam, sekitar jam 8 tuh saya udah siap-siap buat ke kafe kan. Pas keluar berpapasan lagi sama si cewek, dan dari situ saya yakin kalau dia sebenarnya kenal sama saya. Soalnya abis itu dia tuh langsung memalingkan wajah dan buru-buru naik ke lantai 2. Sebenarnya waktu itu mau langsung tegur, tapi nggak sempat karena udah takut telat kerja kan. Jadi dalam perjalanan itu saya coba ingat-ingat siapa sih cewek itu, kok nggak asing banget mukanya. Dan tiba-tiba akhirnya saya jadi ingat cewek itu ternyata adalah Rima. Pokoknya malam itu saya langsung yakin kalau ini teman SMA saya, si Rima. Jadi dulu waktu kelas 1 SMA itu kami sama-sama ikut pendidikan dasar PMR gitu kan, biar bisa jadi anggota Palang Merah Remaja sekolah.
Nah, sebenarnya saya sama Rima itu beda kelas, tapi jadi akrab karena tiap sore selama 1 minggu itu kita ikut diksar sama-sama kan. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih dari Rima ini, cuman memang dia agak pendiam gitu. Tapi dia cukup rajin setor tugas, nggak pernah absen. Kalau dapat tugas dari senior itu pasti selalu diselesaikan. Cuman ya itu, dia nggak terlalu mencolok dari teman-teman diksar yang lain. Nah, kalau Mbak Popi pernah ikut diksar PMR itu pasti tahu kalau di akhir diksar itu pasti ada yang namanya jurit malam. Ya nggak cuma PMR, kayaknya di semua perkemahan gitu deh pasti ada yang namanya jurit malam. Nah, tapi saya tahu kalau jurit malam itu pasti ujung-ujungnya bakal ada senior yang pura-pura jadi pocong atau hantu, apa segala macam, pokoknya buat nakutin kami. Ya katanya sih memang tujuannya buat mengasah keberanian kan. Saya ingat waktu jurit malam itu pas jam 12 malam kami dikumpulkan di tengah lapangan sebelum diminta satu persatu menuju pos-pos kan, biasanya gitu keliling. Nah, waktu dikumpulkan itu kami diminta, semua peserta diksar itu diminta membentuk lingkaran terus duduk. Nah, di tengah-tengah itu ada senior yang menjelaskan arahan malam ini kita bakal ngapain. Nah, saya duduk di samping Rima. Gak lama setelah itu dia tuh tiba-tiba berbisik di telinga saya. Rima bilang, Heni, ini cuma saya saja yang lihat ada bayangan putih di atas sana. Jadi gak jauh dari lapangan sekolah kami itu memang ada pohon ketapang yang lumayan gede di arah sebelah kanan kami. Jadi Rima malam itu tuh merasa ada bayangan putih di atas pohon ketapang. Tapi pas saya balik, saya nggak lihat apa-apa. Ya, yang bikin kaget cuma waktu Rima bisikin itu. Tapi saya juga berusaha menenangkan diri. Terus dalam hati aku bilang, ya nggak mungkin lah ada hantu, pasti cuma bikinan para senior kalaupun ada. Terus lagi pula kan itu malam minggu, nggak mungkin banget. Jadi malam itu saya berusaha memberanikan diri dan coba fokus menyelesaikan jurit malam aja. Dan saya nggak terlalu ingat apa yang terjadi pada Rima selanjutnya karena kami jalan sendiri-sendiri kan menuju pos secara bergantian. Besoknya pas pagi senior tuh mengumumkan kalau rangkaian diksar kami tuh udah berakhir, dan saya ingat tuh kami diminta untuk menyiapkan seragam sekolah lengkap sama lambang PMR baru biar bisa ikut upacara pelantikan bersamaan dengan upacara bendera besoknya. Nah, keesokan harinya tuh pas lagi upacara bendera, tiba-tiba ada seorang siswa yang pingsan. Dari kan kalau upacara bendera kan kita berbaris kan ya, tiba-tiba ada yang pingsan. Tapi nggak cuma satu, selang beberapa menit kemudian tuh ada lagi siswa lain yang pingsan di barisan lain. Terus ada lagi di tempat lain, dan nggak cuma pingsan, beberapa dari mereka tuh ada yang kesurupan, sampai kesurupan. Kami tuh calon anggota PMR yang baru siap-siap buat dilantik langsung diminta bertugas hari itu juga untuk bantu para anggota PMR yang senior. Soalnya banyak banget yang pingsan dan kesurupan, sekitar 30 orang gitu mungkin ya, pokoknya saking banyaknya tuh. Nah, salah satunya tuh yang pingsan dan kesurupan tuh Rima. Nah, pokoknya hari itu suasana sekolah tuh sangat-sangat kacau lah pokoknya. Nama sekolah kami tuh jadi sampai tren di kalangan anak SMA lainnya karena kesurupan masal itu. Jadi upacara pelantikan kami tuh ditunda karena kejadian itu ya. Terus baru dilaksanakan seminggu kemudian. Tapi saya udah nggak lihat ada Rima waktu kami dilantik. Kabar terakhir yang aku dengar sih Rima pindah sekolah sehari setelah kesurupan itu. Tapi ada juga yang bilang dia tuh nggak pindah tapi berhenti sekolah karena dia nggak pernah benar-benar sadar setelah kesurupan masal itu.
Yang jelas saya udah gak pernah lagi dengar kabarnya selama bertahun-tahun, hingga akhirnya kami ketemu di kosan itu malamnya. Nah, habis kerja shift malam kan saya pulang pagi-pagi tuh. Karena penasaran, waktu habis berpapasan sama Rino malamnya, saya coba pelan-pelan naik ke lantai 2. Lihatnya mau cari kamarnya Bima dan memastikan kalau saya nggak salah orang, dia memang benar-benar Bima, teman SMA aku dulu. Tapi pagi itu lorong kamar lantai 2 itu sepi banget. Ya mungkin pada masih tidur kali ya. Saya kan bingung jadinya gimana caranya tahu yang mana sih sebenarnya kamarnya si Rima. Tiba-tiba saya dengar suara anak bayi nangis, Mbak. Jadi saya coba mendekat ke arah kamar yang ada suara tangisan bayinya itu, karena agak samar-samar juga dari situ suaranya. Pas mau mendekat, tiba-tiba hilang tuh suara bayi, hilang sama sekali. Jadi saya makin pelan-pelan mengendapkan kaki kan, masuk ke lorong lantai 2 itu sambil mengintipin jendela yang terbuka satu persatu. Dan tahu nggak apa yang aku lihat, Mbak? Saya lihat Rima dari arah belakang di dalam kamarnya itu lagi sibuk melap mulutnya pakai kain, dan kain itu penuh noda yang kayak darah gitu. Tapi saya nggak lihat ada bayi sekitarnya juga, jadi saya langsung cepet-cepet turun ke bawah ke kamar sebelum ketahuan kan. Nah sampai sekarang sebenarnya saya bingung, Mbak, harus ngapain. Soalnya saya juga masih berusaha berpikir tenang kan, berpositif thinking kalau sebenarnya yang saya lihat tuh nggak seburuk yang saya pikirkan. Siapa tahu kan suara tangisan bayi itu dari kamar lain lah, atau jangan-jangan noda yang aku lihat itu bukan darah sebenarnya, cuma memang warnanya mirip aja. Tapi yang jelas setelah kejadian itu saya jadi susah tidur tiap malam. Kalau pengen pindah kosan juga nanggung, soalnya udah bayar setengah tahun kan. Lagi pula kalau mau cari kosan lain yang dekat kafe tempat kerjaku tuh nggak ada yang dekat-dekat lagi, cuman kosan ini. Segitu-gitu Mbak cerita misteri yang aku pengen bagikan. Terima kasih Mbak Poppy sudah mendengarkan. Wah, serem juga ya dengar ceritanya Henny. Oke, begitulah cerita misteri dari Henny. Terima kasih banget ya Hen udah membagikan ceritanya. Dan buat kamu semuanya, ada pengalaman yang sama sama Henny? Atau ada saran nih buat Henny? Baiknya sekarang Henny ngapain biar bisa lebih tenang dan bisa tidur lebih nyenyak? Atau gak perlu ada yang ditakutkan? Komen di bawah sana ya, biar Henny juga baca. Dan buat kamu semuanya yang punya cerita misteri atau horor, segera kirimkan rekaman cerita kamu melalui email dpmisteri666@gmail.com. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya.